Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahriz Maulana dari kelas 4 PAI sore. Saya sedang kuliah di kampus Institut Asyukriyah, berada di wilayah Tangerang, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tanah Tinggi. Ini saya diberikan tugas oleh dosen saya, yaitu matkul mata kuliah dari media pengajaran berbasis aplikasi. Saya akan memberikan sedikit kemampuan saya dalam mengajar terhadap anak-anak di sekolah. Bisa langsung dilihat nanti cara pengajaran saya. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Langsung saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya pada sehat ya? Alhamdulillah. Di pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu ilmu tajwid. Ya, pada materi ini kita adalah materinya BTQ, baca tulis Al-Qur'an. Ya, di pertemuan kali ini yang akan dibahas yaitu adalah ilmu tajwid. Apa sih itu ilmu tajwid? Ada yang tahu nggak di antara kalian? Saya Pak. Apa tuh? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah atau cara memperbaiki bacaan ayat Al-Quran. Oke, ya betul, bagus, tepuk tangan. Ya, betul. Terus ada yang tahu nggak sih sebelum ini kita memasuki hukum-hukum tajwid ya? Ada yang tahu nggak apa saja dan ada berapa huruf hijaiyah itu? Ada berapa huruf hijaiyah? Ada yang tahu nggak? Saya Pak. Berapa? 29. Ya, coba ada yang bisa nyebutin? Pak. Ya. Alif, ba, ta. Oke, yaitu salah satunya ya. Huruf hijaiyah itu tadi ada 29 dan salah satunya tadi ada alif, ba atau ta ya, dan seterusnya sampai ke ya. Nah, di kesempatan ini nanti Bapak akan memberikan apa saja hukum-hukum tajwid ya. Cara kita dalam membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Ya. Di sini yang akan Bapak berikan kepada kalian yaitu hukum nun sukun atau tanwin. Ya. Apa? Sukun, nun sukun, dan tanwin. Judulnya hukum nun sukun dan tanwin. Boleh kalian ditulis. Sudah ada yang udah? Udah. Sudah semua ya? Oke. Baik. Ini adalah hukum nun sukun atau tanwin ya. Yang pertama itu ada izhar halki. Coba perhatikan.
Ijhar artinya apa? Jelas. Ya, artinya jelas. Halki artinya Tenggorokan. huruf-hurufnya nih. Huruf-hurufnya itu ada 6. Huruf-hurufnya ada 6, ditandai dengan alif atau hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ada 6. Ingatin, ada 6. Nah, cara menemukan atau cara mengetahui di dalam Al-Quran itu hukum ijhar halqi. Contohnya seperti kalau kita dilihat di sini ada kalimat atau ayat yang berbunyi min hadi. Nah, min hadi ini adalah ya ijhar halqi. Nah, coba dari salah satu huruf ijhar halqinya apa? Dari contoh yang tadi barusan saya sebutkan ayatnya min hadi. Hurufnya apa di ijhar halqi? Huruf H. Bagus. Ya. Itu ijhar halqi. Adapun ikhfa itu artinya samar-samar. Hurufnya dia lebih banyak. Ada 15. Ada berapa hurufnya? 15. Coba Bapak minta kalian sebutkan hurufnya dari mulai yang pertama. Ta, jim, dal, zai, shin, sod, to, zo, ra, ko, kaf. Ya, ada 15. Ta, sa, jim, dal, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, kof, kaf. Ya, ini kalau kalian pengen mengetahui hukum ya di dalam Al-Quran ayat itu adalah hukumnya ikhfa, maka kalian harus tahu nih huruf-hurufnya dulu. Ya, sisanya itu apakah huruf ikhfa yang kayak ain, terus mim? Nah, itu bukan. Itu beda lagi. Itu ada di hukum-hukum yang lain. Nah, kalau kita pengen mengetahui ya ayat di dalam Al-Quran itu adalah hukum ikhfa, seperti contohnya ada di ayat yang berbunyinya itu min syarri. Nun mati bertemu sya atau shin ya, shin. Nun mati bertemu shin. Jadi apabila cara menemukannya nih di dalam Al-Quran itu, apabila ya nun mati atau tanwin ya, nun mati sukun, nun mati itu nun sukun ya, atau tanwin, ini tanwin bertemu dengan salah satu huruf tadi nih, ta, sa, jim, dal, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, kof, kaf. Ya, bertemu salah satu huruf ikhfa. Misalkan kayak tadi contohnya min syarri, nun mati bertemu sya, maka itu disebutnya hukum ikhfa ya, dibacanya dengan samar-samar. Ya, mil syarri, mil begitu bunyinya. Ya, mil ya. Nah, jadi ada berapa huruf ikhfa? 15. Artinya apa tadi ikhfa? Samar-samar. Ya. Paham tentang hukum ikhfa? Ya. Selanjutnya yaitu idgham biguna. Idgham artinya itu memasukkan. Gunah artinya dengung. Ya, idgham artinya memasukkan dengan dengung. Ya, huruf-hurufnya ada berapa? 4. Apa saja nih? Ya, mim, waw. Huruf-hurufnya ditandai ada ya, mim, nun, dan waw. Jadi apabila kalian ingin menemukan hukum ya idgham biguna di dalam Al-Quran, di ayat Al-Quran itu, maka kalian harus tahu dulu hurufnya. Seperti sama kayak tadi ijhar dan ikhfa. Ya, mim, nun, waw harus tahu dulu, ada 4 ya. Misalkan contohnya itu ya di ayat yang berbunyi itu miwal ya, miwa
nun mati bertemu wa itu adalah idgham biguna. Nah, miwa nun mati bertemu waw itu adalah idgham biguna. Ya. Nah, di contoh miwali itu huruf idgham bigunanya yang mana? Wawunya, huruf wawunya, betul. Huruf wawunya. Jadi apabila nun mati atau ya tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna, ikhfa, jar halqi, ya. Kan kalau di idgham biguna ini tadi contohnya di ayat yang berbunyi miwal, ya miwal. Nah, nun mati bertemu wa itu, nah ini dia namanya idgham biguna. Salah satu hurufnya itu tadi, ya idgham biguna. Salah satu hurufnya bukan. Salah satu hurufnya itu adalah wawunya. Nah, memasukkan dengan nun, tidak bacanya min wa, tidak, tapi dia berhubungan huruf nun sukunnya dengan dimasukkan nyambung dengan huruf wawunya. Miu, langsung begitu, ya miwal, tidak minwal, tidak, ya. Jadi tidak di huruf nunnya tidak dibunyikan. Nah, adapun selanjutnya itu penjelasan idgham bila guna. Idgham itu tadi sama, ya, artinya memasukkan. Tapi ini lain, bila guna. Ya, bila guna berbeda dengan guna. Kalau bila guna dia tidak mendengung. Huruf-hurufnya itu ya ada dua huruf-hurufnya. Beda dengan huruf yang tadi idgham biguna. Kalau ini idgham bila guna, idgham bila guna ini cuma ada dua. Apa? Lam dan ro, ya, lam dan ro. Nah, contohnya itu ada di ayat yang berbunyi itu di sini mir rabbihim. Nah, ro-nya ini mir rabbihim, ro-nya ini adalah ya huruf idgham bila guna. Ya, hurufnya di mir rabbihim ini adalah huruf ro-nya, huruf yang idgham bila gunanya. Huruf apanya? Huruf ro-nya, ya. Nah, coba diulang sekali lagi. Jadi yang kita pelajari ada berapa hukum? Ada 4 hukum. Yang pertama apa? Yang kedua ikhfa. Yang ketiga Idgham biguna. Yang keempat Idgham bila guna. Ya, bagus. Ya, nanti yang tadi yang kalian tulis boleh nanti dikumpulkan, ditaruh di meja. Nanti akan Bapak nilai. Sebelum itu Bapak ingin berikan ya kalian tugas buat mencocoki yang mana yang izhar halqi, yang mana yang ikhfa, yang mana yang idgham biguna, yang mana yang idgham bila guna. Ya. Boleh, silakan yang mau ya maju untuk dicocoki yang mana yang idgham biguna, yang mana idgham bila guna. Ayo silakan. Yuk, masih ada 3 lagi yang mau maju. Yuk, boleh, yuk, silakan. Yang mana? Ya. Siapa? 2 lagi. Yuk. Yang mana? Ya. Siapa
Ya, oke. Kita cocoki. Ya, ini betul. Ya, ini betul. Ini juga betul. Ini betul. Oke. Terakhir, Bapak akan ada kuis buat kalian. Ya, nanti kalian jawab maju seperti kayak ini ke depan untuk nanti kalian pilih kuisnya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Ini Bapak copot lagi ya. Sudah siap? Sudah. Silakan satu orang, yuk maju. Bapak tunjuk aja. Oke, yuk. Ya, yuk. Coba yang termasuk idgham bigunah yang mana? Coba hurufnya. Yang termasuk huruf idgham bigunah. Yang C, Pak. Yang C. Ya. Oke, betul. Selanjutnya Andi. Ayo, udah boleh pakai duduk. Ayo maju. Hukum nun sukun dan tanwin dibagi berapa tadi? D, Pak. Hah? D. D. Ada berapa D? Ya, betul. Randy. Ya, silakan. Huruf iqlab ada berapa? A, Pak. A. Oke. Ya, cukup. Hanya 3 itu aja. Ya. Hanya 3 itu saja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hah? Nggak ada. Oke, baik, terima kasih. Kita tutup pertemuan kita, pembelajaran kita. Nanti boleh buku tulisnya ditaruh di meja. Nanti Bapak nilai. Untuk itu kita tutup belajar kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya.